Karate. Karate berasal dari sebuah wilayah kecil di Jepang, yaitu Okinawa. Karate banyak dipengaruhi oleh bela diri Tiongkok, khususnya kungfu. Inti gerakannya terletak pada teknik pukulan, tendangan, serangan lutut dan siku, serta gerakan tangan terbuka, seperti knife hand. Karate mengajarkan filosofi hidup yang menyeimbangkan kekuatan fisik, disiplin mental, dan moralitas, melalui rangkaian gerak, pertarungan latihan, dan teknik pertahanan diri. Ahli dalam bela diri ini disebut sebagai karateka. Seorang karateka ditandai dengan sistem sabuk bertingkat yang dimulai dari putih hingga hitam. Silat. Silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Bela diri ini dikenal melalui gerakannya yang luwes dan mengalir, serta penggunaan senjata tradisional dan teknik yang terinspirasi dari perilaku hewan. Latihan dalam silat mencakup berbagai aspek, seperti pukulan, tangkapan, dan penggunaan senjata, yang mencerminkan kekayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Seorang yang ahli dalam silat biasa disebut sebagai pesilat. Dilatih untuk menggabungkan teknik serangan dan pertahanan secara selaras dan efisien. Bela diri ini bahkan sudah masuk dalam cabang olahraga yang diperlombakan dalam Olimpiade antar negara di kawasan Asia Tenggara. Taekwondo. Taekwondo merupakan seni bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Hampir sama seperti karate, taekwondo bertujuan untuk menyatukan kekuatan tubuh, ketenangan pikiran, dan keseimbangan jiwa, sekaligus menanamkan nilai perdamaian serta pengendalian diri. Ciri khas taekwondo terletak pada tendangan setinggi kepala, tendangan melompat dan berputar, serta gerakan dinamis dan eksplosif yang kerap ditampilkan dalam film, karena kesan geraknya yang memukau. Meskipun sebagian besar tekniknya berfokus pada tendangan, taekwondo sudah diakui sebagai cabang olahraga resmi Olimpiade pada tahun 2000, yang membuktikan popularitasnya secara global. Muay Thai. Muay Thai merupakan seni bela diri yang memanfaatkan tinju, siku, lutut, dan tulang kering. Bela diri ini biasa disebut sebagai seni 8 anggota tubuh. Muay Thai berasal dari negara Thailand. Bela diri ini mencakup pembentukan fisik yang intens, seperti menguatkan tulang dengan pukulan benda keras, disertai latihan disiplin mental, dan yang terpenting, penanaman rasa hormat terhadap sesama petarung. Dalam tradisinya, setiap pertandingan diakhiri dengan kedua petarung saling membungkuk dan berlutut sebagai tanda saling menghormati, tanpa memandang siapa yang menang. Selain itu, para petarung sering mengenakan gelang lengan tradisional, yang merupakan bagian dari warisan budaya Thailand. MMA. MMA, atau dalam bahasa Indonesia berarti seni bela diri campuran, merupakan perpaduan teknik dari berbagai cabang bela diri seperti tinju, gulat, jiu-jitsu, muay thai, dan judo. Bela diri ini mulai berkembang sejak awal 1990-an melalui ajang UFC di Amerika Serikat, dengan tujuan untuk membuktikan siapa bela diri terkuat. Seiring berjalannya waktu, para petarung di UFC harus beradaptasi agar bisa menghadapi ahli bela diri dari berbagai belahan dunia. Mereka pun mengembangkan gaya bertarung masing-masing sambil tetap mematuhi aturan UFC. Dalam pertandingannya, bela diri ini dibagi berdasarkan kelas berat badan dari sang petarung. Kungfu. Kungfu merupakan salah satu seni bela diri tertua di dunia yang berasal dari Tiongkok. Bela diri ini menampilkan beragam teknik, filosofi, dan nilai budaya yang banyak. Bela diri ini dikembangkan bukan semata-mata untuk bertarung, tetapi juga sebagai jalan menuju pembentukan karakter dan pertumbuhan spiritual. Beberapa alirannya meniru gerakan hewan, sementara yang lain terinspirasi oleh filsafat Tiongkok klasik atau tokoh-tokoh bersejarah. Ciri khas kungfu terlihat dari gerakannya yang indah dan ritmis, seringkali menyerupai tarian, serta penggunaan senjata tradisional seperti tongkat atau pedang. Capoeira. Capoeira merupakan seni bela diri asal Brasil yang memadukan unsur tarian, akrobatik, dan musik. Seni ini lahir dari kreativitas para budak Afrika di Brasil yang menyamarkannya sebagai tarian, agar dapat berlatih pertarungan tanpa diketahui oleh para tuan mereka. Capoeira dikenal melalui gerakannya yang cepat, lincah, dan ritmis, dengan mengandalkan kekuatan, kecepatan, serta keseimbangan tubuh. Rangkaian gerakannya mencakup berbagai tendangan, putaran, serta teknik akrobatik yang dinamis dan penuh ekspresi. Karena keunikan dan keindahan geraknya, capoeira sering dianggap sebagai salah satu seni bela diri paling artistik di dunia. Sambo. Sambo adalah bela diri yang berkembang di Rusia. Seni ini menggabungkan unsur judo, gulat, serta teknik bertarung tradisional Rusia yang dirancang untuk tujuan pertahanan diri sekaligus kompetisi olahraga. Sambo menekankan perpindahan cepat dari posisi berdiri ke posisi di tanah, sehingga melatih petarung agar siap menghadapi pertarungan yang dinamis dan bervariasi. Para ahli Sambo menguasai teknik bantingan seperti dalam judo, kuncian sendi seperti pada jiu-jitsu, serta pengendalian di atas tanah seperti dalam gulat. Ada juga varian lain yang disebut combat Sambo,
yang memperbolehkan pukulan, tendangan, serangan siku dan lutut, serta tendangan ke arah kepala, serudukan, bahkan serangan ke area selangkangan. Jujitsu. Jujitsu berasal dari masa feodal Jepang yang dikembangkan untuk melawan samurai bersenjata dan berzirah karena serangan pukulan tak lagi efektif. Para praktisinya lalu menemukan cara menaklukkan musuh melalui bantingan, kuncian sendi, serta kendali tubuh. Filosofi Jujitsu berlandaskan pada prinsip menggunakan kekuatan lawan untuk melawannya sendiri, bukan menandinginya dengan kekuatan pribadi. Dari sinilah nama Jujitsu berasal, yang berarti seni yang lembut. Tekniknya ada kuncian sendi, bantingan, dan teknik jatuh aman, agar dapat berlatih dengan aman di luar kompetisi. Dari seni bela diri inilah nanti lahir bela diri baru, yaitu Judo. Gulat. Gulat sudah ada sejak zaman peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Seni bela diri ini berfokus pada teknik pegangan, perkelahian jarak dekat, bantingan, menjatuhkan lawan ke tanah, dan menahan lawan agar tidak bisa bergerak. Seiring berjalannya waktu, gulat berkembang menjadi gaya yang berbeda dari berbagai negara. Misalnya, ada gulat gaya Yunani dan Romawi, ada juga gulat gaya bebas. Kalau di Turki, namanya gulat minyak Turki. Tujuan dalam gulat adalah mengalahkan lawan dengan posisi dan teknik keseimbangan tubuh yang lebih unggul. Boxing. Boxing atau yang biasa kita sebut tinju merupakan olahraga pertarungan yang berfokus pada kombinasi pukulan, gerakan kaki, dan pergerakan kepala untuk menghindari serangan. Latihan tinju biasanya mencakup sparring, pukulan pada samsak, dan berbagai jenis latihan teknik. Tinju dikenal sebagai seni bela diri dengan bayaran tertinggi karena popularitasnya yang sangat mendunia. Olahraga ini mulai populer di awal tahun 60-an dan itu berlangsung sampai sekarang. Banyak nama-nama terkenal dari olahraga ini, sebut saja Muhammad Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Mayweather, dan masih banyak lagi. Sumo. Sumo merupakan olahraga tradisional asal Jepang yang telah ada selama berabad-abad. Sumo berfokus pada kekuatan, keseimbangan, dan teknik dorongan tubuh. Tujuannya untuk mendorong lawan keluar dari arena atau membuat bagian tubuhnya menyentuh tanah selain telapak di kaki. Pertarungan sumo berlangsung sangat singkat, namun membutuhkan latihan intensif, disiplin tinggi, dan kekuatan luar biasa. Para pegulat sumo, disebut rikishi, mereka menjalani gaya hidup ketat yang diatur oleh tradisi, mulai dari pola makan, ritual keagamaan, hingga tata cara berpakaian. Aikido. Aikido muncul pada awal abad ke-20 di Jepang. Seni bela diri ini berfokus pada penggunaan momentum dan gerakan lawan untuk melawannya sendiri. Para praktisinya tidak melawan serangan dengan kekuatan, melainkan mengalihkan arah serangan tersebut. Teknik Aikido mencakup bantingan, kuncian sendi, dan pengendalian agresi. Saat ini, Aikido telah dipraktikkan di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Aikido juga berbeda dari seni bela diri pukulan lainnya, karena para praktisinya mengenakan pakaian longgar yang memungkinkan mereka berlatih teknik bantingan yang membutuhkan pegangan pada pakaian lawan. Kickboxing. Kickboxing muncul dari penggabungan tinju dengan seni bela diri seperti karate dan muay thai. Olahraga ini mulai populer di Jepang pada tahun 60-an. Seiring waktu, olahraga campuran bela diri ini banyak menjadi rujukan dalam berbagai pertandingan bela diri, karena dalam kickboxing diperbolehkan penggunaan pukulan, tendangan, serangan lutut, dan serangan siku. Wing Chun. Wing Chun merupakan salah satu aliran kungfu yang dikenal dengan pertarungan jarak dekat disertai pukulan yang sangat cepat. Bela diri ini dikembangkan di bagian selatan Tiongkok. Wing Chun menekankan teknik yang efisien serta sederhana. Para ahli Wing Chun menggunakan posisi tubuh dan struktur gerakan untuk menghasilkan kekuatan dengan tujuan menguasai garis tengah, yaitu jalur paling mudah dalam menjangkau lawan. Pukulan cepat dan serangan jarak dekat khas Wing Chun membuatnya sangat efektif untuk pertahanan diri, terutama di ruang yang sempit. Sejarah mencatat bahwa salah satu ahli Wing Chun merupakan guru dari artis bela diri ternama, yaitu Bruce Lee. Judo. Judo adalah seni bela diri asal Jepang yang menekankan teknik bantingan dan pertarungan di tanah, meliputi menahan lawan, kuncian sendi, serta cekikan. Diciptakan oleh Jigoro Kano, judo dibangun di atas prinsip efisiensi maksimum dengan usaha minimum, yakni bagaimana menggunakan tenaga lawan untuk melawannya sendiri. Hampir sama dengan jujitsu, namun judo lebih menekankan pada lemparan, keseimbangan, dan peralihan gerak dari berdiri ke tanah. Pehlwani. Pehlwani atau dikenal juga sebagai kushti, merupakan seni gulat tradisional yang berasal dari India, perpaduan antara gulat Persia kuno dan gulat India klasik. Pertarungan pehlwani dilakukan di atas arena tanah liat yang dicampur minyak, mentega sapi, dan keringat, sehingga menciptakan permukaan licin yang melatih kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan. Para pegulat ahlinya disebut pehlwan. Mereka menjalani latihan keras setiap hari, yang mencakup latihan tubuh tradisional,
diet kaya protein alami, serta disiplin spiritual. Tai Chi. Tai Chi merupakan seni bela diri asal Tiongkok yang dipraktikkan untuk tujuan kesehatan. Seni ini menggunakan gerakan yang lambat dan mengalir, disertai dengan pernapasan dalam, untuk menumbuhkan ketenangan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh. Awalnya, Tai Chi diciptakan sebagai bentuk seni bela diri dengan teknik seperti latihan dorongan tangan dan aplikasi pertarungan. Namun kini, banyak orang mempraktikannya sebagai cara untuk mengurangi stres dan berolahraga, dengan fokus pada peredaran energi internal yang harmonis di dalam tubuh. Savate. Savate merupakan seni bela diri dan olahraga tinju kaki asal Prancis. Savate berkembang dari teknik pertarungan jalanan pelaut dan petarung jalanan Paris yang kemudian dipadukan dengan gaya tinju Inggris, menciptakan sistem yang anggun namun mematikan. Ciri khas Savate terletak pada penggunaan kaki sebagai senjata utama dengan berbagai teknik tendangan cepat, presisi, dan elegan. Sementara tangan digunakan untuk pertahanan dan serangan tambahan. Para ahli Savate biasa disebut Savateur. Kajukenbo. Kajukenbo adalah seni bela diri modern yang lahir di Hawaii pada akhir 1940-an, hasil perpaduan dari berbagai disiplin bela diri seperti karate, judo, jujitsu, kenpo, serta boxing. Kajukenbo menekankan pada efektivitas dan adaptasi, bukan keindahan gerak. Latihannya meliputi pukulan cepat, tendangan keras, kuncian sendi, lemparan, dan pertarungan jarak dekat. Para praktisinya diajarkan untuk bereaksi spontan terhadap serangan nyata, menjadikannya sistem yang agresif, fleksibel, dan realistis. Seni ini diciptakan dengan tujuan menciptakan sistem pertarungan praktis untuk pertahanan diri di jalanan. Fencing. Fencing atau biasa disebut anggar, merupakan seni bela diri modern yang berakar dari latihan pedang Eropa abad pertengahan dan Renaissance. Awalnya dikembangkan sebagai latihan duel dan pertahanan diri para bangsawan, namun fencing kini berevolusi menjadi olahraga kompetitif yang elegan dan penuh strategi. Dalam anggar, dua petarung berhadapan menggunakan salah satu dari 3 jenis senjata utama, yaitu foil, epee, dan sabre. Setiap senjata memiliki aturan, teknik serangan, dan area target yang berbeda. Gerakannya menuntut ketepatan, kecepatan refleks, serta penguasaan jarak dan waktu. Bela diri ini bahkan sudah menjadi langganan dalam perhelatan Olimpiade Dunia.